Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian kabarnya baik-baik aja ya. Pelayan firman untuk ibadah kali ini yaitu Kak Rio. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan adik-adik untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Mas PT kita. Baik adik-adik, mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Aku Akan Gereja. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini ya Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya. Di bawah perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikian firman Tuhan. Adik-adik tetap berdiri ya, dan kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman.
Selamat pagi adik-adik, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang sampai dengan saat ini kami terima, Tuhan. Tiba saatnya kami sebagai anak-anak Tuhan bersekutu melalui ibadah meskipun secara online, tetap tidak mengurangi semangat kami beribadah, memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan ibadah ini, mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan secara baik agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Mampukan hamba yang akan menyampaikan firman agar berkat Tuhan tersampaikan secara utuh. Di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami serahkan segalanya. Amin. Baik adik-adik, kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus, maka pada minggu ini firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua tentang Trinitas. Mungkin ada dari adik-adik yang sudah pernah mendengar atau mengetahui istilah Trinitas. Makna Trinitas atau Trinitaris. Ya, di sini nanti mungkin adik-adik dalam slide ini minta bantuan kakak-kakak untuk menampilkan logo dari GPIB, logo Trinitas ya. Makna Trinitas adalah Allah yang membangun relasi di dalam pribadinya. Maksudnya apa, Kak? Ini seperti contohnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sedangkan yang makna Trinitaris adalah Allah yang membangun relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Nah, ini digambarkan seperti Allah yang berelasi dengan manusia dan segala ciptaannya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita ketahui bersama pada pasal sebelumnya kitab Kejadian menceritakan tentang Tuhan Allah selama 6 hari lamanya menciptakan alam semesta, termasuk juga manusia di dalamnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan seturut dan serupa dengan Allah. Setelah manusia diciptakan, Tuhan Allah memberkati manusia dan memberikan manusia anugerah sebagai partner kerja Allah. Manusia mendapat hak istimewa dari Tuhan dari ciptaan lainnya. Setelah apa yang dimiliki oleh manusia dari Tuhan, apa yang terjadi? Dengan semua anugerah yang dimiliki manusia dari Tuhan, manusia tetap jatuh di dalam dosa, adik-adik. Melanggar perintah Tuhan, mengecewakan Tuhan, diawali dengan dosa-dosa yang dimulai dari Hawa, Adam, dan keturunan-keturunannya, hingga membuat Tuhan Allah marah dan kecewa serta menghukum manusia. Tuhan menghukum manusia dengan mengusir mereka dari Taman Eden, membuat susah payah dalam bekerja dan bersusah pada saat melahirkan dan sebagainya, hingga hukuman Tuhan yang paling berat adalah air bah pada zaman Nabi Nuh. Adalah Nabi Nuh, manusia yang dipandang oleh Allah memiliki pribadi yang baik dan benar serta taat, sehingga Tuhan Allah sangat mengasihi Nabi Nuh dan keluarganya, sehingga Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dan beserta keluarganya dari bencana. Pada bacaan Kejadian 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga merupakan teks yang menceritakan
tentang peristiwa setelah Allah selesai menghukum manusia dengan air bah. Meskipun Tuhan menghukum manusia begitu hebat dengan air bah, tetapi Tuhan juga sangat mengasihi manusia dan segala ciptaan. Hal ini ditunjukkan dengan Tuhan memberikan manusia anugerah kembali setelah menghukumnya. Tuhan memberkati dan menganugerahi manusia kembali, memberi kesempatan lagi menjadi partner kerja dengan Allah. Manusia kembali mendapatkan hak istimewanya dari Tuhan. Pada bacaan ini kita coba mempelajari pernyataan Tuhan. Dikatakan di sana Tuhan memberkati Nabi Nuh serta memerintahkan untuk memenuhi bumi. Artinya Allah sungguh menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang juga Maha Pengampun. Meskipun manusia gagal menjalankan amanat menjadi partner Allah dan melakukan dosa, namun Allah memberikan kesempatan kembali kepada manusia. Dengan kata lain, manusia adalah partner kerja Allah. Kita sebagai manusia ditunjuk sebagai partner kerja Allah, diberikan tanggung jawab, dan status ini tidak berubah, adik-adik. Meskipun manusia pernah melakukan dosa, kasih Allah yang begitu besar memberi kesempatan kembali buat kita agar menjadi rekan kerja Allah yang merawat segala ciptaan dengan baik. Yang kedua, ke dalam tanganmu lah. Artinya bahwa Allah memberikan manusia kuasa penuh sebagai partner kerjanya untuk membantu memelihara serta menjaga stabilitas relasi komunitas alam ciptaan di bumi. Kita manusia setelah diberikan tanggung jawab dan ditunjuk oleh Tuhan sebagai partner kerjanya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memampukan kita, memberikan kita kuasa dan wewenang untuk menjaga, memelihara seluruh alam, juga kehidupan seluruh ciptaan yang ada di bumi. Termasuk Tuhan memberikan kita kuasa dan wewenang terhadap diri kita sendiri untuk menentukan apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Jadi Tuhan jangan dirusak adik-adik ya, karena kehidupan ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Jadi jika adik-adik memiliki pendapat tapi tidak merugikan orang lain, Kak, nah itu sama tetap juga ya adik-adik ya. Meskipun tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri adik-adik sendiri, merusak diri adik-adik sendiri, itu juga tidak boleh. Karena kita sudah ditunjuk oleh Tuhan menjadi partner kerjanya, diberi tanggung jawab, dan kita harus menjaga, selain menjaga ciptaan yang lain, juga menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya di sana disebutkan yang ketiga, menjadi makananmu dan memberikan semuanya. Menjelaskan bukan hanya menunjuk manusia sebagai partner kerjanya, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan hidup manusia sebagai bentuk pemeliharaannya. Allah menyiapkan kebutuhan hidup manusia sebagai partner kerjanya, karena Allah tidak ingin manusia mengalami kesusahan dalam menjalankan hidup. Nah, di sini maksudnya kita diberikan juga contohnya itu seperti makanan, minuman. Tuhan telah menyediakan buat kita berkat-berkat, termasuk juga keberanian, kepintaran, talenta untuk melayani Tuhan. Keberanian, misalnya keberanian untuk berbicara, keberanian untuk menjadi teladan, bersikap yang baik dan benar. Terus kepintaran menjadi contoh bagi teman-teman yang lain bahwa kita akan berprestasi di pendidikan, di tempat kita bekerja, atau dimanapun kita berada, serta talenta yang adik-adik miliki bisa bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan mungkin mengambil pelayanan, dengan membuat kalau sekarang lagi viral buat konten-konten video, mungkin adik-adik bisa membuat konten video dengan talenta adik-adik bisa bermain musik, bernyanyi, buat konten lagu-lagu rohani seperti itu contohnya. Adik-adik, dari penjelasan tadi kita semua dapat memahami bahwa yang pertama, Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah Dia yang Maha Kasih. Kasih Allah yang selalu nyata melalui pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali sebagai partner kerjanya. Yang kedua, Allah menghendaki setiap umatnya untuk merawat relasi yang baik dengan segala ciptaan di dunia. Karena relasi yang baik dapat menjadi komunitas yang mampu berpartisipasi dalam karya Allah untuk merawat dan memulihkan dunia. Yang ketiga, setiap manusia dipanggil untuk senantiasa menjadi partner Allah yang setia.
Demikianlah firman Tuhan yang ingin disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya adik-adik, kita bersama-sama memanjatkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan yang kami terima hingga saat ini. Tuhan, kami juga mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat, mengecewakan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan menyakiti hati orang yang kami kasihi. Kiranya dari ini kami dapat belajar agar lebih baik lagi. Kami mendoakan juga Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi berkat juga buat diri kami, buat keluarga, dan buat orang lain. Kami berdoa juga buat adik-adik layan kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kakak-kakak layan juga, keluarga, kerabat, saudara, dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Di tengah pandemi COVID ini, Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan sukacita. Meskipun beberapa kegiatan kami dibatasi melalui online activity Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk bersekutu dan melakukan kegiatan kami dengan benar Tuhan. Tuhan, kami mendoakan juga bagi yang sakit pada teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami yang sakit pada hari ini. Kami doakan agar melalui kuasa Tuhan memulihkan melalui obat-obatan, melalui perawatan dokter. Kami mendoakan agar mereka cepat sembuh. Dan juga bagi yang berulang tahun Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menambahkan satu umur kepada saudara kekasih kami, keluarga kami, kerabat kami, adik-adik kami, kakak lain kami. Kiranya di usia yang baru menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mendoakan juga bangsa dan negara Indonesia di tengah berbagai permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan Yesus berkati pemerintahan dari presiden hingga pemerintah di tempat kami berada Tuhan. Tuhan Yesus sertai, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan keamanan dalam setiap daerah-daerah di Indonesia Tuhan, agar kami dapat menjadi bangsa yang damai seperti damai Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik atas segala permasalahan hidup kami yang kami alami, agar permasalahan hidup kami menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan Tuhan, kami serahkan segalanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terimalah doa dan sembahyang syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik bisa disatuin ke orang tua ya, biar orang tua yang ngumpulin ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup persekutuan kita pada minggu hari ini. Kita selalu berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan hingga ibadah ini dapat kami selesaikan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar menjadi pedoman hidup kami selama seminggu sepekan, agar kami menjadi pribadi yang menjadi berkat juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami dalam kegiatan kami sehari-hari dan akan bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya di minggu depan Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah lagi ya. Oh iya, untuk info-info selanjutnya jangan lupa terus mantengin grup WA kita dan IG kita. Terima kasih, God bless you, happy Sunday.